Perang bukan hanya soal bom dan peluru, tapi juga soal intelijen. Tentara tidak bisa beroperasi tanpa informasi. Mereka memerlukan informasi terbaru agar dapat merencanakan langkah berikutnya, tetap unggul dari lawan dan tidak kecolongan. Sebuah konflik bisa dimenangkan atau dikalahkan tergantung seberapa baik setiap pihak mengumpulkan dan menggunakan data, dan Ukraina sangat memahami hal itu. Itulah alasan mengapa pasukan Kiev menargetkan aset pengumpulan intelijen Rusia, termasuk tidak hanya stasiun radar berbasis darat, tetapi juga pesawat peringatan dini dan kendali udara milik Rusia. Satu serangan demi satu, Ukraina menghancurkan mata Rusia di langit, dan tidak ada yang bisa dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia terpaksa menyaksikan armada pesawat peringatan dini dan kendali udara AEW dan AEWNC miliknya dihapus secara sistematis. Dampak dari hal ini tidak bisa diremehkan karena sistem AEW dan AEWNC sangat penting dalam peperangan modern. Mereka secara efektif berfungsi sebagai stasiun radar terbang, menawarkan deteksi jarak jauh 360 derajat terhadap ancaman musuh di udara, di laut, dan di darat. Banyak yang bisa mendeteksi target dari jarak ratusan mil, memberi peringatan ke tim di darat, dan waktu cukup untuk bersiap menghadapi serangan lewat manuver penghindaran atau menyiapkan pertahanan. Pesawat ini juga berfungsi sebagai pusat komando udara, mengumpulkan dan membagikan informasi waktu nyata untuk mengordinasikan pesawat tempur kawan, melaksanakan serangan rudal presisi, pengeboman, serta mengelola ruang pertempuran kompleks. Singkatnya, mereka sangat berharga, menyediakan data waktu nyata dan kesadaran situasi medan perang yang dibutuhkan militer modern untuk sukses. Dan Rusia sangat bergantung pada satu pesawat tertentu untuk memenuhi kebutuhan AEW dan AEWNC-nya, yaitu Beryv A-50. Dikembangkan sebagai penerus Tupolev Tu-126 yang mulai digunakan oleh Angkatan Bersenjata Soviet pada tahun 1960-an. A-50 melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1978 dan mulai beroperasi beberapa tahun kemudian pada tahun 1985. Desainnya didasarkan pada pesawat angkut Ilyushin Tu-76 dan memiliki spesifikasi teknis yang mengesankan, termasuk ketinggian maksimum 40.000 kaki, jangkauan operasional lebih dari 4.000 mil, dan daya tahan terbang sekitar 6 jam total, meskipun ini dapat diperpanjang melalui pengisian bahan bakar di udara. Fitur paling khas dari pesawat ini adalah rotodome selebar 30 kaki yang terletak di atas badan pesawatnya, yang menampung sistem radar pengawasan berukuran besar. Dengan julukan Jamur, radar ini memungkinkan A-50 memindai sekelilingnya dan mendeteksi target udara pada jarak hingga 650 km atau 400 mil, serta target darat sejauh 300 km atau 190 mil. A-50 juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data panduan ke hingga selusin jet sekutu secara bersamaan. Misalnya, A-50 dapat memberikan data posisi persis aset Ukraina kepada pesawat serang terdekat, sehingga mereka dapat menyerang sasaran tersebut tanpa harus bergantung pada sistem radar internal mereka sendiri. Pada masa-masa akhir Uni Soviet, hingga 5 pesawat seperti ini dibuat setiap tahunnya, dengan total lebih dari 40 unit yang telah diproduksi saat Uni itu bubar. Sejak itu, produksi dihentikan, meski Kremlin telah membicarakan kemungkinan membuat lebih banyak A-50 di masa depan dan memodernisasi pesawat yang tersisa dengan komputer serta avionik baru agar sesuai standar modern. Jadi meskipun sudah berusia beberapa dekade, E-50 tetap menjadi pesawat AEWNC yang relatif kompeten dan mampu, dan telah membuktikan nilainya bagi pasukan Kremlin dalam berbagai kesempatan. Pesawat ini terbang di atas Chechnya selama kedua perang Chechnya misalnya, dan meningkatkan efektivitas Rusia selama perang Rusia-Georgia yang singkat, serta perang saudara Suriah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Rusia kembali mengandalkan A-50 selama invasinya ke Ukraina. Para komandan Kremlin berharap bahwa pesawat radar udara yang telah teruji ini akan membantu mereka melawan jet-jet Ukraina dan rudal permukaan ke udara, sekaligus memberikan data penargetan penting untuk kampanye serangan kinetik negara tersebut. Untuk beberapa waktu, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun Ukraina tidak akan tinggal diam begitu saja dan membiarkan mata Rusia di langit mengintip dan mengawasi operasi mereka. Para komandan Kiev sangat memahami peran penting yang dimainkan oleh pesawat peringatan dini tersebut, dan begitu mereka memiliki kemampuan, mereka mulai merencanakan untuk menghancurkannya dengan fokus khusus pada model A-50U yang telah dimodernisasi. Rusia dilaporkan memulai perang dengan 8 pesawat. Satu pesawat dinonaktifkan hanya setahun setelah perang dimulai pada 26 Februari 2023.
Pada saat itu, dilaporkan bahwa sebuah kelompok partisan, Asosiasi Pasukan Keamanan Belarus, telah melakukan serangan drone dan merusak sebuah pesawat A-50 di sebuah pangkalan udara dekat Minsk. Serangan tersebut kemudian dikaitkan dengan Dinas Keamanan Ukraina (SSU) dan pesawat yang rusak tersebut dikabarkan tidak pernah kembali beroperasi. Kurang dari setahun kemudian, pada Januari 2024, sebuah pesawat A-50 kedua terkena serangan saat sedang bertugas. Pesawat itu terbang di atas Laut Azov, lalu tiba-tiba hilang dari radar. Tak lama setelah itu, muncul laporan dari pesawat Su-30 Rusia yang memberitakan tentang sebuah pesawat tak dikenal yang terbakar dan mendarat darurat. Ternyata ini adalah hasil akhir dari serangan Ukraina yang direncanakan dan dieksekusi dengan sempurna yang dimulai beberapa minggu sebelumnya. Menurut para analis, Angkatan Udara Ukraina sengaja menargetkan dan melumpuhkan stasiun radar Rusia di seluruh Crimea. Sebagai tanggapan, Rusia harus memindahkan sebuah A-50 ke wilayah tersebut, yang membuatnya berada dalam jangkauan baterai rudal darat ke udara Ukraina. Baterai itu lalu menembakkan rudal ke A-50, menenggelamkannya di perairan. Pasukan Kiev cerbik memasang jebakan yang segera dimasuki pesawat Rusia, dan mereka belum berhenti di situ. Hanya sebulan kemudian, pada 23 Februari, sumber Ukraina melaporkan satu lagi A-50 berhasil dieliminasi. Sekali lagi, hal ini dilaporkan terjadi di atas Laut Azov, tidak jauh dari wilayah Krasnodar Krai, Rusia. Sistem rudal jarak jauh S-200 era Soviet menembakkan rudal ke pesawat itu, menyebabkan kerusakan parah hingga pesawat jatuh berputar dan menewaskan 10 orang Rusia, termasuk beberapa perwira tinggi. Ukraina terus menekan di minggu-minggu berikutnya. Pada awal Maret 2024, Ukraina melakukan serangan drone ke lokasi perbaikan A-50 yang sudah diketahui, yaitu pabrik pesawat Taganrog. Citra satelit lokasi itu menunjukkan kerusakan jelas pada salah satu hanggar tempat A-50 dan pesawat khusus lain disimpan. Tak ada rincian tambahan, namun kemungkinan satu atau lebih pesawat rusak saat serangan itu. Pada Juni 2025, armada A-50 yang sudah berkurang kembali mendapat pukulan telak selama serangan ikonik Operasi Jaring Laba-Laba, salah satu serangan drone Ukraina terbesar dan paling sukses di wilayah Rusia. Pada saat itu, sebagian besar berita utama mengenai serangan tersebut berfokus pada bagaimana Ukraina dikabarkan telah menghancurkan hingga sepertiga armada pembom milik Kremlin. Satu detail yang lebih kecil namun tetap sangat penting sebagian besar luput dari perhatian. Selain pembom, drone Ukraina juga berhasil menyerang 2 pesawat A-50 secara terpisah dalam operasi itu. Beberapa jurnalis dan pakar militer membagikan berita tersebut, membagikan citra satelit dan video untuk membuktikan bahwa 2 pesawat itu mengalami kerusakan serius, khususnya pada rotodom radar mereka. Pemusnahan sistematis pesawat A-50 berlanjut pada November 2025 ketika Ukraina melakukan serangan besar lainnya yang menargetkan beberapa lokasi militer dan industri strategis Rusia. Ini adalah misi besar yang dilakukan oleh satuan dari pasukan roket dan artileri, pasukan operasi khusus, unit rudal pesisir Angkatan Laut, dan pasukan sistem tak berawak Ukraina. Bersama-sama, dengan menggunakan campuran drone rudal dan rudal jelajah Neptune, pasukan ini kembali menyerang lokasi perbaikan A-50 di Taganrog. Beberapa ledakan dan kebakaran dilaporkan terjadi di lokasi tersebut yang sudah pasti mengganggu segala upaya perbaikan, pemeliharaan, atau modernisasi yang sedang berlangsung pada pesawat A-50 yang tersisa di area itu saat itu. Pada bulan Maret 2026, Ukraina kembali melakukan serangan terhadap pesawat tertentu ini. Tepatnya pada 17 Maret, aset Ukraina menyerang pabrik perbaikan pesawat ke-123 di Staraya Rusa, wilayah Novgorod. Sama seperti fasilitas Taganrog, lokasi ini merupakan bagian penting dari infrastruktur militer, di mana berbagai pesawat diperbaiki, ditingkatkan, dan dirawat. Citra satelit menunjukkan bahwa ada setidaknya 9 pesawat angkut IL-76 di landasan udara pada saat itu. Pesawat-pesawat ini adalah jenis yang sama yang menjadi dasar desain A-50. Laporan awal mencatat kerusakan jelas pada hanggar perawatan, dan pada 20 Maret, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi dalam sebuah postingan Telegram bahwa satu lagi A-50 telah terkena serangan tersebut. Kerusakan pada pesawat deteksi radar jarak jauh A-50 telah dikonfirmasi. Pesawat tersebut berada di wilayah perusahaan untuk perawatan dan kemungkinan sedang menunggu modernisasi. Sebelum membahas dampak lebih luas dari serangan ini dan artinya bagi prospek Rusia dan Ukraina, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini tiap minggu.
Laporan berbeda soal jumlah pasti pesawat A-50 Rusia yang masih aktif, namun perkiraan paling optimis pun menyebut hanya beberapa yang tersisa. Memang, Pusat Analisis Strategi dan Teknologi Rusia sendiri, lembaga pemikir KAS, menyatakan bahwa tidak pernah ada lebih dari 4 A-50 yang tersedia pada waktu tertentu. Itu bukan jumlah yang besar dan juga tidak cukup bagi Rusia untuk mendapatkan cakupan penuh atas wilayahnya sendiri atau wilayah Ukraina yang masih diduduki pasukannya. Setiap kali sebuah A-50 dihancurkan atau bahkan hanya dinonaktifkan sementara, itu merupakan kemunduran serius bagi pasukan Kremlin, karena meskipun pesawat-pesawat ini relatif tua, mereka sangat penting. Pesawat-pesawat ini telah memberikan pasukan Rusia sejumlah besar intelijen yang sangat berguna selama konflik sejauh ini. Pesawat ini membantu pasukan Kremlin merespons cepat ancaman udara, menetralkan drone dan rudal Ukraina, serta mengordinasikan serangan ke aset dan infrastruktur Ukraina. Dan karena pesawat-pesawat ini sangat langka, mahal, dengan setiap unitnya seharga sekitar $350 juta dan sudah tidak diproduksi lagi, setiap kehilangan seperti ini jadi jauh lebih berdampak. Memang, dalam istilah militer murni, menjatuhkan sebuah A-50 tidak sama seperti menghancurkan pesawat musuh biasa. Ini lebih seperti menghancurkan kapal komando dan kendali raksasa. Dalam sekejap, musuh kehilangan cakupan radar yang sangat luas. Seluruh wilayah kehilangan pantauan radar. Aliran intelijen yang stabil terputus, dan tak terhitung aset, konsentrasi pasukan, serta infrastruktur tiba-tiba kehilangan salah satu penjaga terpenting yang menjaga mereka tetap aman dari serangan udara. Implikasinya sangat besar. Pesawat A-50 dapat melihat jauh lebih luas dibandingkan kebanyakan radar berbasis darat misalnya, karena mereka beroperasi di ketinggian yang sangat tinggi. Kehilangan bahkan hanya beberapa pesawat ini saja membuat Rusia jauh lebih sulit untuk memindai langit, mencari tanda-tanda pesawat, rudal, atau drone yang masuk. Dengan sumber daya terbatas, para komandan Kremlin harus menghadapi pertanyaan sulit tentang pemanfaatan aset yang masih dimiliki. Jika satu pesawat rusak atau hancur, mereka mungkin perlu memindahkan pesawat lain sebagai pengganti. Namun dengan melakukan itu, mereka pasti akan membuka celah di tempat lain yang bisa dimanfaatkan Ukraina. Ini adalah dilema klasik yang serba salah. Rusia menderita apapun yang mereka lakukan. Tidak ada jawaban mudah, tidak ada jalan pintas. Perlu diingat, meski tanpa Ukraina merusak pesawat-pesawat ini, sebenarnya pesawat itu bukan barang baru. Bahkan pesawat yang masih utuh pun tetap membutuhkan perawatan dari waktu ke waktu. Kru perlu beristirahat, pesawat perlu diisi bahan bakar, dan sebagainya. Ini mungkin alasan mengapa pasukan Ukraina memfokuskan sebagian serangan mereka ke lokasi-lokasi di mana pesawat-pesawat ini sering disimpan saat tidak digunakan. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk merusak atau bahkan menghancurkan pesawat apapun yang mungkin ada di sana saat itu, tetapi juga mengganggu infrastruktur inti yang diperlukan untuk menjaga pesawat-pesawat ini tetap bisa terbang, tetap terisi bahan bakar, dan tetap berfungsi. Dan semakin banyak A-50 yang hilang oleh Rusia, semakin hati-hati mereka kemungkinan besar akan bersikap terhadap beberapa unit berharga yang masih mereka miliki. Kemungkinan para komandan Kremlin akan menggunakan pesawat-pesawat ini lebih jarang, pesawat-pesawat ini ke depan. Hal itu tidak hanya berdampak negatif pada cakupan radar secara keseluruhan dan prospek pertahanan Rusia, tetapi juga memengaruhi kemampuan ofensif mereka secara negatif. Karena meskipun A-50 tidak menjatuhkan bom atau menembakkan rudal sendiri, mereka menyediakan data yang diandalkan oleh pesawat tempur serang Rusia untuk mendeteksi dan menentukan lokasi target. Tanpa A-50 pesawat tempur mungkin harus lebih mengandalkan radar sendiri atau tim pengendali di darat, sehingga risiko bagi mereka meningkat dan efektivitas mereka menurun. Semua ini tidak berarti bahwa Rusia benar-benar buta. Mereka masih memiliki radar darat, radar pesawat tempur, satelit, dan sistem pengawasan lainnya untuk membantu mengumpulkan informasi. Namun mereka kehilangan salah satu aset pengintai udara mereka yang paling penting dan berjangkauan paling jauh. Dan itu adalah masalah yang tampaknya belum bisa dipecahkan oleh Kremlin. Negara tersebut telah membicarakan tentang memulai kembali produksi pesawat A-50, namun tampaknya belum mampu menemukan dana atau sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya, yang kemungkinan besar terkait dengan masalah ekonomi yang sedang dihadapinya saat ini. Rusia juga telah membanggakan program modernisasi dan peningkatan armada A-50 mereka yang sudah tua, namun A-50U baru yang telah ditingkatkan jelas tidak cukup kuat untuk menahan serangan drone dan rudal Ukraina karena beberapa di antaranya sudah berhasil dihancurkan. Kremlin juga telah mencoba namun gagal menciptakan penerus A-50 yaitu A-100.
Pesawat ini seharusnya secara bertahap menggantikan A-50 dengan teknologi pelacakan radar yang lebih unggul, mesin yang lebih kuat, dan perlengkapan peperangan elektronik canggih. Sayangnya bagi Rusia, proyek ini telah lama terkatung-katung. Sebuah pesawat prototipe melakukan penerbangan awal pada tahun 2017, tetapi sejak saat itu hampir tidak ada kabar tentang A-100, kecuali pada akhir November 2025 ketika pasukan Ukraina mengklaim telah menghancurkan prototipe tersebut. Semakin putus asa, Moskwa bahkan telah mengemukakan gagasan untuk menciptakan pesawat hibrida baru yang secara teori akan menggabungkan pengawasan udara, patroli maritim, pengintaian, dan anti kapal selam ke dalam satu platform serba bisa. Menurut dokumen yang bocor dari Briev, perusahaan yang juga membuat A-50 pesawat baru ini akan didasarkan pada jet amfibi B-200 pesawat Rusia lain yang juga memiliki masa lalu bermasalah. Namun, dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa Rusia memang tidak memiliki komponen yang diperlukan untuk membuat pesawat-pesawat ini, karena mesin yang mereka butuhkan diproduksi di Ukraina, dan Moskwa belum mampu membuat versi domestiknya. Jadi A-100 adalah sebuah kegagalan. Pesawat hibrida B-200 juga tidak berkembang kemana-mana. Ini membuat Rusia hanya punya beberapa A-50 era Soviet yang bisa diandalkan untuk semua kebutuhan AEW dan AEW-NC mereka. Sementara itu, posisi Ukraina makin kuat setiap kali mereka berhasil menghancurkan atau merusak A-50. Mereka tidak hanya membuat musuhnya semakin lemah, tapi juga secara aktif membuka celah untuk dieksploitasi. Kemampuan udara Kiev akan segera meningkat pesat, membuat celah-celah itu lebih mudah diserang. Pada Oktober 2025 lalu, Kiev menandatangani perjanjian dengan Swedia untuk pengadaan hingga 150 pesawat tempur multiperan supersonik bermesin tunggal, SAP JAS-39 Gripen. Dirancang untuk menggabungkan kemampuan serang dan pengintaian, Gripen secara luas dianggap sebagai pesawat tempur generasi 4,5 yang sangat baik. Terkenal karena desainnya yang hemat biaya, perawatan yang rendah, dan teknologi canggih, termasuk kemampuan peperangan elektronik yang unggul jika dibandingkan dengan banyak pesaingnya. Seorang mantan pejabat militer NATO menyebut pesawat ini salah satu pesawat tempur terbaik di dunia, terbaik selain F-22 atau F-35 siluman, dan mampu menghadapi apapun yang dikirimkan Putin. Pada 11 Februari 2026, Ukraina mengumumkan rencana untuk mengalokasikan sebagian dana dukungan Uni Eropa yang baru untuk memulai pengadaan jet tempur Gripen. Dan beberapa bulan kemudian, pada 17 April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Ukraina telah mulai melatih pilotnya sendiri untuk Gripen dan akan memperluas pelatihan tersebut pada musim gugur 2026. Jika penilaian itu akurat, Ukraina mungkin segera dapat menerbangkan beberapa jet tempur terbaik Eropa ke langitnya pada saat yang sama ketika kekuatan udara Rusia sedang berada di titik terlemahnya. Dengan rudal udara ke udara jarak jauh Meteor, Gripen mampu menargetkan dan menghancurkan jet tempur serta pembom Rusia. Di masa lalu, Kremlin dapat mengandalkan A-50 untuk melacak ancaman yang datang dan menjaga pesawat-pesawat seperti itu tetap aman dengan memberikan data tentang aset musuh yang jaraknya ratusan mil jauhnya, sehingga mereka bisa mendapat keunggulan saat harus melarikan diri. Hal ini pada gilirannya memungkinkan Rusia untuk menggerakkan pesawat serangnya semakin dekat ke garis depan, melakukan serangan bom yang menghancurkan, serangan rudal, dan misi agresif lainnya dengan Su-34, Su-35, dan MiG-31BM miliknya misalnya. Namun jika A-50 tidak tersedia, pesawat-pesawat yang sama itu tidak akan lagi mendapatkan perlindungan yang sama. Mereka mungkin tidak tahu bahwa sebuah Gripen Ukraina sedang mengunci mereka, atau bahwa sebuah rudal Meteor sedang menuju ke arah mereka sampai semuanya sudah terlambat. Hal ini dicatat dalam artikel Defense Express baru-baru ini yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Gripen adalah untuk mendorong pesawat serang Su-34 Rusia yang membawa bom berpemandu lebih jauh dari garis depan. Inilah sebabnya mengapa hilangnya A-50 sangat berarti. Ini tidak hanya membutakan mesin perang Kremlin, tapi juga mendorongnya ke sudut gelap dan berbahaya yang mungkin tak akan pernah bisa mereka tinggalkan. Sekarang, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana momentum perang semakin berpihak pada Ukraina, tonton video ini yang membahas secara mendalam tentang aset ofensif terbaru Kiev, yaitu rudal FP-FP7. Atau tonton video ini untuk mengetahui bagaimana krisis moral besar di jajaran tentara Rusia menyebabkan puluhan ribu tentara Moskwa memilih meninggalkan pos mereka dan memilih hidup di balik jeruji besi daripada bertempur di garis depan. Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.